Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bu Rani masih bisa bertemu dengan teman-teman level 5. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat belajar ya. Nah, tidak terasa ya teman-teman, hari ini di pekan ke-5, teman-teman belajar di rumah selama kelas 5. Oke, harapan Bu Rani tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar masik. Apa itu ya? Oke, matematika asik sama Bu Rani. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan pelajaran pekan lalu. Kalau kemarin ada diagram batang, hari ini tentang apa ya penyajian datanya? Oke, teman-teman simak ya penjelasan Bu Rani nanti. Sebelum belajar, Bu Rani selalu mengingatkan teman-teman terhadap kesepakatan belajar kita. Oke, yang pertama teman-teman senantiasa berdoa ya. Kemudian teman-teman juga harus fokus. Walaupun belajarnya dari rumah, teman-teman juga harus fokus ya. Terus teliti. Nah, nanti ada hitung-hitungan, teman-teman juga harus teliti. Terus semangat berlatih untuk mencoba mengerjakan tantangan maupun mengikuti pelajaran Bu Rani. Oke, kesepakatan belajar sudah nih. Selanjutnya, seperti biasa, kegiatan yang selalu teman-teman tunggu-tunggu, yaitu Alpha Zone. Alpha Zone kali ini kita akan bermain tebakan logika. Oke, teman-teman udah ada soalnya nih. Angka berapa saja ya yang teman-teman lihat? Nah, Bu Rani akan kasih teman-teman kesempatan waktu untuk menjawabnya ya. Nanti jika Bu Rani sampaikan waktunya habis, nah berarti teman-teman berlapang dada ya untuk Bu Rani tampilkan jawabannya. Nanti teman-teman harus cek nih jawabannya benar atau tidak ya, tebakannya ya. Siap? Soalnya Bu Rani munculkan. Oke, ada angka berapa saja teman-teman ya? Oke, Bu Rani hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya sampai 5 ya. Jawabannya adalah... Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah ada angka 6. Cek ya teman-teman ya. Ada angka 6, ada angka 8, 9, 2. Masih ada lagi nggak ya? Benar, masih ada lagi. 4 dan 1. Oke, barakallah teman-teman yang berhasil menjawab tebak-tebakannya. Untuk yang belum bisa tadi masih ada kesempatannya teman-teman. Oke, tenang ya, Bu Rani yakin teman-teman semuanya pasti bisa di rumah. Nih, ada satu soal lagi. Tebakan logika. Nah, kita menghitung dulu ya hari ini ya, pagi ini ya. Berapa hasilnya? Oke, Bu Rani akan sampaikan dulu nih gambarnya ya. Ada gunting tambah gunting tambah gunting 30. Ada gunting ditambah hair dryer atau pengering rambut ditambah pengering rambut 20. Terus pengering rambut ditambah 2 sisir ditambah 2 sisir 9. Nah, berapa ya kalau misalnya soalnya itu pengering rambut, 1 sisir dan gunting? Oke, coba ya teman-teman jawab dulu. Bu Rani kasih kesempatan waktu untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Jawabannya adalah 16. Loh, kok bisa ya Bu 16? Oke, kita akan cek ya. 1 gunting itu nilainya 10 teman-teman. Karena ada 3 gunting, hasilnya 30. Berarti 3 dikali 10 berapa? 30. Atau 10 ditambah 10 ditambah 10. Kemudian
clue-nya tadi udah dapat nih, gunting 10. Terus ada 2 hair dryer tuh jika ditotalkan menjadi 20. Berarti satu hair dryernya berapa ya? Oke, 5, benar. Udah dapat 2 clue-nya. Nah, sekarang yang belum dapat adalah sisir. 1 hair dryer, 2 sisir, tambah 2 sisir hasilnya 9. Berarti berapa ya nilai sisirnya? Oke, 1 sisirnya nilainya adalah 1. Berarti kalau 2 sisir, 2 ya. Nah, bisa nih untuk menjawab yang pertanyaannya. 1 hair dryer, 1 sisir, dan 1 gunting. Berapakah hasilnya? 5 ditambah 1 ditambah 10. Hasilnya 16. Barakallahu fikum. Saatnya kita melanjutkan kegiatan serunya. Apakah teman-teman pernah melihat ini? Nah, ini kartu apa ya teman-teman ya? Oke, Bu Rani ceritakan dulu ya. Ini adalah kartu menuju sehat teman-teman. Jadi biasanya kalau adik-adik balita atau teman-teman waktu balita dulu, teman-teman punya kartu untuk mengukur pertumbuhan teman-teman. Biasanya dicatat teman-teman setiap bulannya, berat badannya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan diagram garis atau namanya grafik garis yang bisa teman-teman dapatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini ya. Bisa juga kok teman-teman buat sendiri. Setiap bulan teman-teman boleh mengukur berat badan teman-teman. Nanti teman-teman catat seperti itu ya. Nah, jadi dengan belajar ini, dengan belajar diagram garis, teman-teman nanti bisa melakukannya secara mandiri di rumah. Oke ya, sudah tahu kita akan belajar tentang diagram garis. Ini dia diagram garis. Oke, diagram garis teman-teman salah satu bentuk penyajian data ya, sama seperti yang tabel, diagram batang, seperti itu ya. Jadi dia menggunakan garis yang bisa melakukan pengamatan dari waktu ke waktu. Kalau teman-teman bisa lihat ada garis merah yang bergerak. Nah, itu ada contoh garisnya ya, contoh diagram garis dalam bentuk animasi. Oke, paham ya teman-teman ya? Kalau gitu Bu Rani akan lanjut lagi. Nah, diagram garis juga mempunyai sumbu. Ada sumbu X dan ada sumbu Y, teman-teman. Ya, kalau sumbu X bisa menunjukkan waktu, misalnya hari, atau pekan, atau jam, atau bulan, atau tahun. Nah, sedangkan yang Y itu bisa menunjukkan nilai datanya atau jumlahnya, atau frekuensi istilahnya ya. Nah, jadi diagram garis seperti garis yang warna biru itu ada yang bergerak-gerak, contoh pergerakan nilainya ya. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham, sudah tahu? Masya Allah, keren. Kalau gitu kita akan melihat contoh soal ya. Teman-teman simak ya. Ceritanya adalah seperti ini. Ayah Bunda Hasan selalu mengukur berat badan Hasan setiap bulannya. Diperoleh data sebagai berikut ini yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah berat badan Hasan dari bulan Maret hingga bulan Juli, teman-teman, dalam bentuk tabel ya. Ketika dalam bentuk tabel, teman-teman akan disajikan dalam bentuk grafik. Ini dia grafiknya ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu grafiknya dari yang tabel tadi, Bu Rani akan mengajak teman-teman untuk membaca grafiknya ya, supaya teman-teman bisa menjelaskan dengan kalimat. Oke, ada bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Dan ada tentunya ada nilai berat badannya loh teman-teman. Oke, kita cek ya. Maret 34 kilo, April 35 kilo, Mei 37 kilo, Juni 40 kilo, Juli 42 kilo. Masya Allah, semoga Hasan selalu sehat ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya Bu Rani akan mengajak teman-teman untuk membaca data berat badan Hasan.
Oke, Bu Rani akan contohkan satu ya teman-teman. Pada bulan Maret, berat badan Hasan adalah 34 kg. Ya, jadi teman-teman coba di rumah nih. Coba di rumah Bu Rani kasih kesempatan untuk teman-teman menjawab yang bulan April ya. Oke, Bu Rani kasih waktu loh. Oke, Bu Rani akan bantu lagi ya. Kita akan cek jawaban teman-teman sama nggak ya dengan jawaban Bu Rani. Oke, barakallah teman-teman. Pada bulan April, berat badan Hasan adalah 35 kg. Sama ya, bulan Juli juga seperti itu. Di bulan Mei, pada bulan Mei, berat badan Hasan adalah 37 kg. Lanjut pada bulan Juni. Pada bulan Juni, berat badan Hasan adalah 40 kg. Nah, terakhir pada bulan Juli, berat badan Hasan adalah 42 kg. Nah, gimana teman-teman? Sudah bisa mencoba di rumah? Oke, barakallah. Nah, membaca datanya juga sudah ya. Kita akan lanjut, apalagi sih tantangan teman-teman hari ini? Oke, kita akan berlatih mengelompokkan data ke tabel, kemudian menyajikan data ke diagram garis. Setelah itu, menjelaskan data yang sudah teman-teman buat. Oke, kita akan coba satu persatu. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu alat ini? Nah, pastinya teman-teman, semenjak ada wabah corona atau COVID-19, tentunya banyak sekali ya teman-teman, setiap kita mau masuk ke suatu tempat ataupun misalnya ayah bunda mau ke kantor, ibu guru mau ke kantor, ayah bunda mau ke sekolah, pasti dicek untuk suhunya. Nah, ini namanya adalah termogan ya. Jadi Bu Rani akan memberikan informasi, ini adalah termogan teman-teman, alat pengukur suhu dengan inframerah ya. Jadi dapat informasi tambahan nih teman-teman ya. Tapi apa Bu hubungan dengan pelajaran kita hari ini? Nah, Bu Rani akan mengaitkan dengan contoh soal. Oke teman-teman, saatnya kita berlatih untuk mengerjakan soal ya. Bu Rani sudah mempunyai satu soal. Silakan simak dengan baik teman-teman. Oke. Siswa-siswi Sekolah Dasar Permata telah melaksanakan belajar dari rumah. Untuk para guru tetap melakukan proses mengajar secara daring dari sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Jadi sebelum masuk ke sekolah, di pintu gerbang telah disediakan area cuci tangan dan petugas yang akan mengecek para guru menggunakan termogan. Hasil pengukurannya untuk semua guru adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, jadi ini adalah hasil sebaran pengukuran suhu yang dilakukan oleh petugas terhadap guru-guru ya. Jadi bervariasi nilainya teman-teman. Suhu setiap guru bervariasi. Jika teman-teman lihat, ada yang terkecilnya, terendahnya itu adalah 35,5. Kemudian ada 36, ada 36,5 dan ada 37. Nah, tips Bu Rani, saran dari Bu Rani, jika teman-teman ingin mengelompokkan sebaran data sesuai dengan jumlahnya, teman-teman boleh mulai dari yang terendah terlebih dahulu. Berarti kita akan mulainya dari suhu yang 35,5 derajat Celcius. Oke, kita hitung ya teman-teman ya bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, teman-teman boleh sajikan dalam bentuk tabel. Setelah itu ada 36. Ya, 36 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, barakallah. Masih ada loh 36,5 dan 37. Saatnya kita berhitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, terakhir untuk yang 37 ada berapa guru ya? 1, 2, 3. Oke, barakallahu fikum teman-teman yang sudah membantu Bu Rani bersama-sama menghitung beberapa jumlah guru yang telah diukur suhu tubuhnya.
dan sudah diraih peroleh nilainya 35,5 derajat Celcius ada 3 guru, 36 ada 8 guru, 36,5 ada 6 guru, dan 37 ada 3 guru. Oke, saatnya kita berlatih membuat diagram garisnya. Sebelumnya, Bu Rani akan mengingatkan teman-teman dulu ya cara membuatnya, yaitu membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Terus sumbu mendatar fungsinya untuk menyatakan nama data dan sumbu tegak menyatakan jumlah data. Kemudian masukkan data pada diagram gambar dengan diagram garis dengan membuat titik sebagai tandanya. Kemudian teman-teman hubungkan dengan garis. Oke. Nah, ini adalah garis yang apa teman-teman? Yang mendatar ya. Kemudian muncul lagi itu adalah garis yang tegak. Setelah itu teman-teman boleh membuat tanda atau garis kecil di sumbu atau di garis yang mendatar supaya nanti seragam ya, rata antara suhu yang satu sama suhu yang lainnya. Oke, ini contohnya ya. Ada 35,5, 36, 36,5, 37. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau tadi kita balik ke tabel tadi, kita ingat ke tabel tadi, data yang tertingginya adalah 8 guru atau 8 nilainya. Jadi teman-teman boleh mulainya dari 1 hingga 8 atau lebih sampai 11 seperti Bu Rani juga boleh ya. Itu teman-teman. Nah, kalau sudah buat sumbu X dan sumbu Y-nya, garis mendatar atau garis tegaknya, teman-teman saatnya kita akan mengecek satu-satu datanya ya. Contohnya 35,5. Nih, ada berapa tadi? Ada 3 guru. Kemudian 36, suhu 36 ada berapa guru? 8 guru. Suhu yang 36,5 ada 6 guru. Dan terakhir, suhu yang 37 ada 3 guru. Nah, teman-teman boleh tuliskan angkanya supaya nanti mudah membacanya. Dan setelah dibuat titik-titik seperti ini sebagai tanda supaya garisnya tepat, nilainya tepat. Setelah itu tahap yang terakhir adalah silakan hubungkan titik-titik dengan garis merah seperti ini. Oke, barakallah teman-teman. Sekarang diagramnya sudah jadi diagram garis pengecekan suhu tubuh oleh guru SD Permata. Nah, saatnya kita akan membaca diagram garis ini. Oke ya, teman-teman sudah ingat ya berapa nilainya ya? Berarti kita boleh beralih ke slide berikutnya. Bu Rani akan contohkan satu terlebih dahulu. Ada 3 guru yang memiliki suhu tubuh 35,5 derajat Celcius. Teman-teman lanjutkan ya. Untuk yang suhu 36 ada berapa guru tadi? Oke, ada 8 guru ya. Jadi ada 8 guru yang memiliki suhu tubuh 36 derajat Celcius. Selanjutnya ada 6 guru yang memiliki suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Yang terakhir ada 3 guru yang memiliki suhu tubuh 37 derajat Celcius. Barakallah, hari ini teman-teman sudah bisa berlatih membuat diagram garis, menjelaskannya juga, dan juga mengelompokkan. Nah, teman-teman, kita sama-sama berdoa yuk agar wabah coronanya juga cepat hilang. Bapak Ibu guru senantiasa sehat, teman-teman juga, ayah bunda juga ya, sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka seperti kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Teman-teman juga tetap ingat ya bahwasannya setiap muslim atau umat Islam hendaknya pasrah dan tawakal kepada Allah ya. Jadi tidak hanya pasrah juga, tapi kita harus tawakal. Ingatlah atas segala sesuatu yang Allah berikan itu adalah kuasa Allah dan sudah menjadi takdirnya. Nah, seperti dalam surah At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Insya Allah ya teman-teman ya. Jadi
Bu Rani ingatkan kembali, Allah pun sudah mengingatkan kita semua nih dalam surat At-Taghabun ayat 11 bahwa apapun yang terjadi saat ini, wabah corona ini merupakan suatu kehendak Allah dan kita harus bertawakal kepada Allah dan harus mengetahui bahwa ini adalah takdir Allah yang terbaik untuk kita ya. Berarti kita harus bertawakal nih untuk menghadapi musibah ini. Oke teman-teman, setelah ini teman-teman akan Bu Rani ingatkan untuk mengerjakan tantangan yang ada di aktivitas 9 Home Fun Project yang sudah teman-teman ambil kemarin ke sekolah ya. Silakan kerjakan yang bagian ini, kemudian kirim ke classroom masing-masing. Setelah itu jika ada pertanyaan teman-teman boleh menanyakan, nanti minta bantuan Ayah Bunda untuk menanyakan ke wali kelas atau ke Bu Rani, boleh ya. Setelah itu teman-teman, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Jazakumullah khair teman-teman. Bu Rani tutup dengan doa penutup majelis atau doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman hebat level 5. Sampai jumpa berikutnya lagi.